Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di 2 Raja-Raja pasal ke-24. Ibu bapak saudara semuanya, saya ingin mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin. Yosea melakukan pembaruan yang luar biasa. Alkitab akan mencatat sebelum dan sesudah Yosea tidak ada raja yang seperti Yosea. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan pembaruan, dalam hal berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi sayangnya, setelah Yosea masih ada beberapa raja Yehuda. Sebut saja Raja Yoahas yang hanya memerintah 3 bulan, kemudian Raja Yoyakim, kemudian Raja Yoyakin, dan kemudian Sedekia. Ini adalah 4 raja sesudah Yosea. Dan apa yang terjadi dengan 4 raja sesudah Yosea ini? Alkitab selalu berikan keterangan yang cukup mewakili apa yang dilakukan selama raja-raja ini memerintah. Alkitab kasih keterangan kepada tiap raja dari 4 raja ini bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan itu benar-benar menjijikkan di hadapan Tuhan, mendukakan hatinya Tuhan. Maka saudara, Alkitab mencatat di dalam ayat yang ketiga seperti ini. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Kita mencatat Tuhan akhirnya menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan bangsa asing, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang menyerang mereka. Raja berganti tetapi keadaannya tidak menjadi baik. Perhatikan, pemerintahan berganti, raja berganti, keadaan tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena rajanya melakukan persis apa yang sama dengan raja pendahulunya, yang sebelumnya melakukan yang jahat di mata Tuhan, lalu kemudian raja yang menggantikannya sama persis melakukan yang jahat di mata Tuhan. Pikirkan ini, tindakan yang sama, hasilnya juga sama. Kalau mereka mengalami penindasan, dan ketika mereka tidak berubah, tetap memalingkan diri dari hadapan Allah Israel, maka yang terjadi bukannya keadaan menjadi lebih baik, malahan lebih parah. Maka di kisah Raja Sedekia, kalau Anda baca perikop bagian yang terakhir, ini merupakan detik-detik di mana runtuhnya kerajaan Yehuda, yang mana dulu dikenal menjadi bangsa yang besar, yang mana bangsa-bangsa di sekitar Israel takluk, tunduk, dan menghormati. Raja Daud yang begitu terkenal, Raja Salomo yang begitu jaya. Keruntuhan kerajaan Yehuda sungguh menyedihkan. Semuanya terjadi karena pemimpinnya tidak hidup takut akan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Kalau kita ingin situasi berubah, maka kita pun harus melakukan perubahan. 4 raja-raja ini, mereka semuanya mengalami masalah yang sama. Ditekan oleh bangsa asing, dipaksa memberikan upeti, ditindas oleh bangsa asing. Bukannya mereka berubah, tetapi mereka tetap melakukan hal yang sama. Raja berikutnya melakukan hal yang sama. Mereka tetap berpaling daripada Allah Israel. Mereka tetap menyembah kepada dewa-dewa asing. Padahal kalau mereka mau membaca sejarah yang mana sementara mereka dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan, keadaan langsung berubah. Tetapi ketika dipimpin oleh raja yang jahat, raja yang tidak menyembah Allah Israel, keadaan menjadi buruk. Rupanya raja-raja Yehuda ini, mereka tidak bisa belajar dari sejarah. Bahkan mereka tidak bisa belajar dari pendahulunya. Nah, ibu bapak saudara semuanya, ada message penting yang kita bisa dapatkan di dalam pasal yang ke-24 ini. Jika kita ingin mengalami perubahan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam kesehatan, kita tidak bisa melakukan hal yang sama terus-menerus. Tahu itu buruk, ya kita harus melakukan perubahan.
Bagaimana mungkin kita tahu itu buruk, tetapi kita tetap melakukannya dan berharap hal yang baik datang dalam hidup kita? Itu jelas tidak mungkin. Di dalam keluarga misalnya, kita tahu bahwa ketika kita tidak pernah menyediakan waktu untuk keluarga, kita tidak mencurahkan perhatian, kasih sayang kepada orang-orang di dalam keluarga kita, lalu kita berharap bahwa keadaan bisa berubah, tentu saja itu tidak mungkin. Jadi kalau kita ingin melakukan dan mengalami perubahan, maka benar-benar kita harus melakukan yang namanya perubahan. Ingat, tindakan yang sama selalu menghasilkan hasil yang sama. Kalau kita mau hasilnya berbeda, maka tindakannya pun berbeda. Seandainya raja-raja di akhir-akhir kerajaan Yehuda ini mau berubah, belajar dari pendahulunya dan berubah, mungkin jalan cerita sejarah Israel akan berbeda. Misalnya, ketika Yoyakim Raja Yehuda melihat kejahatan ayahnya Yoahas dan dia mau berubah, mungkin ceritanya bakal berbeda. Bukankah Yosea sudah mengalami itu? Ketika melihat Manasya kakeknya dan Amon ayahnya berbuat jahat, Yosea berubah, hasilnya juga berubah. Demikian pula raja-raja selanjutnya, ketika bisa belajar dari kesalahan nenek moyangnya dan berubah, hasilnya tentu berbeda. Ini bisa kita terapkan dalam hidup kita. Mau keadaan Anda berubah, pastikan kita melakukan perubahan menjadi yang lebih baik. Tuhan memberkati.